Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, bersama saya Minaul Asna. Jadi kita sedang berada di studio Tebir Media Group. Dan kita sedang bersama dengan Ustadz Abror Rosidin. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Beliau ini selain tamu undangan pada kali ini, beliau itu juga seorang pimret sejak tahun 2015. Seorang pimret Tebir Online. Jadi bos kita semua. Kebetulan. Sebelum kita merambah ke mana-mana, jadi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya website itu apa sih? Website Kan ya, kan dengan slogannya itu media informasi pesantren. Ya. Jadi ya memang dulu itu saat awal-awal boomingnya website tahun 2000-an. Jadi sebenarnya tahun 90-an sudah ada, cuma pesantren-pesantren itu baru sadar bahwa website penting itu mungkin tahun 2000-an ya, milenium awal. Jadi saat itu pengasuhnya Karom Gusola itu melihat bahwa pergerakan internet dan media online itu akan besar suatu saat nanti. Jadi futurismenya seperti itu. Jadi beliau meramalkan, istilahnya memprediksi bahwa ke depan pesantren akan tertinggal jika tidak mengikuti itu. Maka kemudian beliau membentuk unit website pada saat itu. Belum ada media group ya, masih terpisah-pisah ya. Jadi unit website itu didirikan, tapi pada saat itu mungkin cita-citanya masih simpel. Yang penting punya website, bisa menampung informasi tentang pesantren, selesai. Ya kan. Terus kemudian lambat laun terus kembang, dipegang oleh kawan-kawan muda. Waktu itu mungkin ada Mas Yayan, ada juga kemudian datang Mas Fauzan dan lain sebagainya, semakin progresif. Sehingga unit-unit yang bersinergi dengan memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu media, membentuklah satu aliansi gitu kan. Jadi ada majalah, ada pustaka, di penerbitan buku. Kemudian kita membentuk Tebir Media Group kan gitu. Mungkin dulu namanya masih unit penerbitan pesantren Tebir, tapi karena dirasa terlalu formal, mungkin reduksi kata itu akhirnya kemudian dirubah, redaksinya jadi seperti itu. Nah, kemudian beberapa tahun terakhir ada lagi film masuk yang namanya Maksi itu. Jadi website ini adalah bagian dari Tebir Media Group dan kita merupakan corong pesantren official. Jadi maka beratnya itu ada di situ karena kita tidak bisa ngomong atas nama pribadi, tapi kita bicara atas nama pesantren. Jadi apa yang kita keluarkan dan lain sebagainya harus betul-betul hati-hati agar tidak sampai membuat nama pesantren menjadi tercoreng. Jadi itu susahnya. Oke. Mungkin dengan progres Gusola sampai Yai Kikin sekarang, apakah pesantren ini termasuk telat dalam menanggapi perkembangan teknologi? Dunia pesantren secara umum sebenarnya telat untuk menanggapi perubahan teknologi ini karena yang tampil di permukaan dan itu digandrungi oleh orang-orang saat ini, khususnya usia muda di bawah 30 tahun, adalah orang-orang yang tidak dari pesantren. Artinya konten-konten yang justru berbasis kepesantrenan, keagamaan dan keislaman yang berbasis pesantren. Artinya kan tradisi, budaya dan lain sebagainya yang dijunjung pesantren itu justru masih kalah. Kita lihat bahwa media-media yang dimiliki pesantren itu tidak ada yang booming besar ya. Jadi website-website yang kurang viral, website-website yang dimiliki oleh kaum-kaum yang berafiliasi dengan pesantren seperti beberapa website ya, kawan-kawan seperti Islami, seperti Alif dan lain sebagainya. Itu kan mereka berjuang benar-benar dari nol, dan untuk bisa nyampe sekarang pun masih ada beberapa website-website yang tidak dari Islaman, yang tidak dari pesantren. Jadi ini memang ini membuktikan bahwa kita sebenarnya telat menyadari bahwa perkembangan ini ke depannya akan sangat pesat. Nah, kalau kita sekarang aja telat, kedepannya lagi, wah nggak tahu lah kita tertinggalnya seperti apa lagi. Maka kita harus benar-benar lari. Ya, memang dalam hal media, oke lah, dari sisi pimpinan kita itu menyadari hal itu.
Cuman kadang di pengurus yang lain itu kurang memperhatikan di sisi media. Itu ya mungkin sebagian besar pesantren saya kira masih di situ Mas. Ya. Jadi pimpinan pengasuh dan lain-lain targetnya sudah ke situ. Cuman pengurus-pengurus kurang memahami. Nah, dengan itu kan jadi pengasuh mendorong. Tapi kita kurang dalam hal ikut mengembangkan. Kayak gitu ada beberapa faktor dan itu tidak hanya terjadi di sini ya, di orang yang kebetulan kita ada di sini. Di pesantren-pesantren lain kalau kadang saya ngobrol dengan kawan-kawan pengurus media dari pesantren lain, sebenarnya ibarat mereka itu memiliki keluhan yang sama. Artinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa media pesantren tidak, maksudnya untuk sampai pada tahap berkembang itu benar-benar harus ngotot, lari dan juga ngos-ngosan. Itu pertama karena dawuh kiai itu tidak bisa diterjemahkan secara langsung. Jadi kadang kiai itu kan memberikan dawuh iya, tapi untuk menjalankan ke sana kita yang harus bisa menerjemahkan itu sendiri. Harus Dan terjemah itu terjemah itu tafsir itu ya kan akhirnya per kepala memiliki tafsir dan itulah kadang yang membuat satu dengan yang lain akhirnya tidak sama persepsinya dan itu kadang menjadi masalah. Dan yang mungkin yang kedua adalah karena faktor fasilitas ya. Karena kita tahu bahwa pesantren tentu ada limitnya. Limit penggunaan pendanaan. Nah, mereka kan punya lembaga pendidikan. Mereka di pesantren punya lembaga pendidikan, mereka punya lembaga diniyah, punya lembaga keagamaan, punya fokus juga untuk mendidik para santri. Jadi alokasi itu mungkin masih belum terfokuskan ada anggaran dana yang sekian untuk pengembangan media. Nah, akhirnya kawan-kawan pengurus media itu kadang mencari di luar untuk bisa mengembangkan ide-ide brilian mereka tentang media pesantren itu. Akhirnya mereka tuh nyari-nyari, jadi mereka nyari sponsor, kerjasama dan sebagainya. Kalau nggak gitu ya stagnan. Jadi memang agak dilematis juga ketika pesantren itu posisinya sebagai lembaga pendidikan. Ya, betul. Mereka mau nggak mau emang dananya ke situ. Arahnya ke sana. Jadi ya harusnya kita juga agak memaklumi berarti ya. Dalam satu sisi kita itu harus memaklumi sehingga kita harus berjuang mencari artinya kita mencari kerjasama sponsorship dari luar gitu karena mungkin eranya juga sekarang harusnya kolaborasi. Bukan hanya era untuk meminta dan lain sebagainya kan, kita ada feedback satu sama lain kan sponsor. Tapi kalau dari sisi yang lain sebenarnya peran pesantren terhadap medianya sendiri harus juga ditingkatkan. Harus juga ditingkatkan. Ngomong-ngomong perihal kolaborasi, menurut saya Tebir Media Group ini sangat bagus ketika kita bisa bergerak bersama. Kan kita sudah punya film juga yang mana film ini menyampaikan suatu hal yang fokus dan itu bisa diterima semua kalangan. Terus kita punya website juga yang mengisi di ranah media online. Majalah setiap 2 bulan sekali itu kita terbitkan. Terus sama pustaka itu juga kita menerbitkan buku. Nah, menurut sampean dari 4 hal ini bentuk kolaborasinya yang bagus seperti apa sih? Kita dulu sebelum kita terpisah-pisah nih, maksud terpisah-pisah itu saya anak Tebir Online, sebelumnya saya anak majalah Tebir gitu. Saya anak pustaka itu dulu kita sama-sama, saya ya membantu di majalah, saya ya di Tebir Online walaupun saya pimretnya. Saya juga kadang membantu kawan-kawan pustaka untuk edit, untuk koreksi aksara dan sebagainya. Kita sama-sama bareng-bareng karena memang dulu orangnya terbatas. Namun kita harus bisa membedakan antara kolaborasi dengan kekurangan kaderisasi. Jadi kita bisa kok tetap berkolaborasi, tetapi
kita juga harus memperhatikan bahwa kita punya garapan masing-masing yang juga itu untuk kebaikan Tubuh ireng. kemaslahatan ya, kemaslahatan tubuh ireng maupun umat kan gitu. Jadi kolaborasi tentu, tapi tidak bisa seinstan dulu karena kita memiliki garapan yang berbeda. Tapi tujuannya yaitu sama, untuk menyebarkan, untuk dakwah keislaman, untuk dakwah Islam yang benar-benar rahmat bagi seluruh alam kan gitu. Tapi kita juga harus tetap berkolaborasi. Artinya ada titik-titik di mana kita tetap harus bersama. Tapi ada titik di mana kita memang nafsi. Itu perlu. Saya kira kalau kita bersama-sama aja, ibarat kita itu kayak gajah, nggak bisa pisah dari rombongannya kan gitu. Padahal kita di situ ada gajah Thailand, ada gajah Afrika, ada gajah lain. Itu kan ibaratnya kita itu bisa berkomunal, tapi bukan berarti pekerjaan kita harus disamakan. Akhirnya kita kawan-kawan pada saat itu ya udah, untuk pendanaan website kita ada sendiri, kita teman-teman sendiri, ada majalah kita teman sendiri, ada stakas sendiri. Akhirnya kawan-kawan juga membuat gudang sendiri, membuat markas sendiri, tapi walaupun terpusat di sini. Gitu. Berarti memang demi perkembangan. Demi perkembangan, betul. Kita menyadari itu. Ini terkait tadi sempat disinggung perihal kaderisasi. Ya. Nah ini juga menurut saya penting. Cuman saya sebagai koordinator YouTube itu menyadari juga bahwa akses santri juga terbatas. Nah ini kalau kita dulu itu tempat di pondok dalam kan. Ya. Nah, sekarang dengan bertempat di luar kan semakin terbatas lagi. Sampai sekarang saya mikir masih bingung. Jadi bagaimana sih biar kita bisa menggandeng santri. Taruh contoh acara pondok. Acara pondok itu banyak yang kita masih terbatas dari segi informasinya. Jadi beberapa dari teman-teman itu ikut bantu, dan kadang banyak ada pengurus itu yang pengen bantu juga. Jadi dengan ada pengurus juga yang pengen tampil sendiri. Betul. Gak apa-apa tadi. Apa loh? Oke lah. Kita demi kebaikan ini. Iya. Karena ini sebenarnya problem karena emang kecenderungan manusia itu ingin ditampilkan keakuannya. Jadi saya ini loh Pimpinan Tebu Ireng. Saya kalau disebut begitu itu jijik sendiri sebenarnya. Karena saya merasa bahwa saya jadi Pimpinan Tebu Ireng terlalu lama. Ya kalau saya dibilang Pimpinan Tebu Ireng, tentu Pimpinan Tebu Ireng online maksudnya ya. Itu juga kadang agak risih ya. Jadi istilahnya kita mau berkolaborasi itu, tapi individu-individu kita masih sering suka berjalan-jalan sendiri, dan akhirnya banyak membentuk aliansi-aliansinya sendiri, dan itulah yang membuat pesantren kenapa tidak bisa bersama. Ya karena kita itu punya kecenderungan untuk ya udahlah, nanti ini pengurus Pondok Putra buat sendiri aja, Pondok Putri buat sendiri aja, Tebu online buat sendiri aja. Jadi ibarat kita akhirnya tersandra oleh yang namanya dikotomi itu, polarisasi, kafling-kaflingan media mana ini kan gitu. Ini kaflingan kita nih, ini kaflingan media situ nih. Jadi itu nggak usah odek-odek kan gitu bahasa Jawanya kan gitu. Jadi ibaratnya kita mau kerjasama itu susah. Lah maka sebenarnya beberapa kali mungkin kita mengusulkan agar sentralisasi itu perlu. Jadi seluruh publikasi harus dari media yang ada di sini, official. Jadi Tebu Ireng online berhak merilis. Iya, bukan monopoli ya. Berhak merilis informasi resmi dari pesantren. Bukan kita merepost informasi yang sudah dirilis oleh pesantren. Itu yang lucu bagi kami, karena maka seharusnya disadari oleh semuanya bahwa kita itu harus menjadi perilis. Jadi semuanya yang keluar dari mulut pesantren ini masuknya ke kita karena kita official. Bukan semuanya ingin jadi mulut kan gitu. Kalau semuanya mau coba adu mulut jadinya kan gitu. Kalau sudah adu mulut, kapan kita kolaborasinya? Kan gitu. Ya mungkin dengan podcast ini bisa ya udik-udik di situ lah. Teman-teman pengurus kami harapkan bisa meluangkan komunikasinya. Iya.
Ya, yang memang penting perlu. itu Memang dulu. perlu kita duduk bareng lagi. Iya, duduk Kita undang, maka kemarin teman-teman kita undang semua admin-admin media sosial yang ada di Tebu Ireng Raya ini, khususnya di pesantren Tebu Ireng kita undang. Kita minta untuk mereka bicara apa pendapat mereka tentang pengembangan media, pengembangan akun media sosial di pesantren. Dan itu perlu supaya apa? Tidak lagi ada yang namanya, oh ini foto, nggak bisa, kita nggak bisa kerjasama begini, kita Paling enggak begini. kita mulai komunikasi dulu. Betul, lah ya. kita kalau memang tidak bisa dikomunikasikan secara tradisional, kita komunikasikan secara formal. Kita undang nanti pengurus-pengurus admin-admin media sosial maupun media-media di Tebu Ireng. Kita undang mereka, kita satukan visi misi. Kalau memang tidak bisa menyatukan visi, minimal kita harus mengerti bahwa mana yang menjadi mulut resmi, mana yang tidak. Biar kita tahu bahwa kadang ada overload, ada overjob dari kawan-kawan. Jadi kadang kita kesusahan. Itu memang dianggap masalah ya. Cuman ya mungkin harapannya bisa lebih bagus lah ke depannya. Betul, ya. Tapi kan kita kan tetap jalan. Oh ya, terkait ini kan sejak 2015 gitu. Apanya? Mas Abron ini menjadi Pimret. Oh iya. Kebetulan begitu. Kemarin itu saya ya walaupun nggak ada SK-nya kan gitu. Kemarin ada teman saya itu daftar jadi Pimret. Ya boleh-boleh aja siapa. Sebenarnya malah seneng aja saya kalau ada yang pengen jadi Pimret. Karena saya juga udah 10 tahun ibarat orang menjabat itu sudah, tapi saya tidak pernah merasa menjadi pejabat. Soalnya nggak ada tanda tangan pernah. SK itu kan nggak pernah ada. Jadi saya di sini hanya ke santri yang kebetulan diminta untuk menjadi Pimret kan gitu. Oh iya. Jadi tidak pernah merasa menjabat apa-apa. Tapi emang regenerasi itu perlu diformalkan juga sih. Perlu. Iya. Perlu. Maka saya ingin antara yang yang official dan tidak official itu kan dibedakan dengan SK. Jadi suatu saat ketika kita punya masalah ke depan yang sifatnya ada legalitas, kita punya nih gitu. Kalau nggak gitu semuanya akan ngaku. Oh nggak, saya official juga kok, saya official juga kan gitu. Nah tadi itu akhirnya banyak bicara justru pengasuh repot nanti. Yes, mungkin bahas tentang media group di situ saja. Jadi siap. Menuju ke acara utama dalam santri Tebu Ireng in Frame. Jadi acara ini itu mengawali studio Tebu Ireng Media Group. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan berbagai hal yang mengikutinya, alhamdulillah studio kita sudah jadi. Mungkin resmiannya gimana nanti? Ya gimana resmiannya? Ya kawan-kawan sudah bisa tahu sendirilah bahwa kita alhamdulillah sudah punya studio ya. Sebelumnya hal-hal seperti itu kan kita terlihat seperti mimpi kan gitu. Karena memiliki studio itu butuh biaya yang banyak dan kita berpikir nggak mungkin kita itu mengandalkan pesantren karena fokus utama pesantren tetap harus pendidikan. Dan kita tahu bahwa studio ini adalah mimpi, ya kita harus wujudkan. Bagaimana? Ya sudah dengan kerjasama tadi itu. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim kita memulai bekerjasama dengan berbagai pihak. Nah, terima kasih kepada para sponsor yang mensponsori dan mau mendanai dengan feedback promosi dari kita. Promosi dari pesantren Tebu Ireng. Bahkan ada sponsor yang nggak mau logonya itu lebih besar dari logo pesantren Tebu Ireng. Dan itu kan luar biasa. Padahal banyak sponsor itu minta logonya gede gitu. Bahkan nama pimpinannya digedekan kan gitu. Alhamdulillah kita dapat sponsor yang benar-benar tawaduk terhadap pesantren sehingga logo aja nggak mau digedekan gitu. Maka alhamdulillah dengan dana dari beberapa sponsor itu kerjasama ya, bukan dana kita minta-minta kindaknya. Kerjasama. Saya masih memberikan suatu hal. Ya, kita kan ada feedbacknya ke mereka, promosi dan sebagainya kan. Kita cantumkan logonya mereka ke beberapa platform media kita gitu. Dan alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, mungkin kali ini podcast ini menjadi awal dari
kita untuk mulai mengoperasikan studio podcast dari Tebu Ireng Media Group. Ya, ya. Alhamdulillah sudah dibuka ya. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin Apa nih? Ini belum dibahas dengan teman-teman juga. Jadi bahwa di pesantren itu kan ada teman-teman yang dia punya kemauan untuk konten. Ya. Nah, cuman fasilitasnya belum ada. Santri ini maksudnya nih? Iya, santri. Okay. Jadi seberapa besar sih santri itu bisa ikut menggunakan studio ini? Bisa, silahkan. Saya studio ini, gagasan ini bahkan saya sampaikan ketika raker pesantren. Oh iya. Saya sampaikan bahwa Media Group mau membuat studio. Saya di situ menyebutkan bahwa saya tidak mengatakan bahwa saya membutuhkan dana dari pesantren. Tapi saya mohon doa restu gitu kan. Bahwa saya mau di sini Tebu Ireng Media Group kan kami mau membuat studio. Dan studio itu nanti silahkan mau dijadikan pusat pengembangan digital di pesantren Tebu Ireng, silahkan. Jadi misalkan ada anak santri pengen rekaman di sini, silakan. Kopi Ireng, wah kalau Kopi Ireng malah welcome aja kan gitu. Anak SMA, anak alia, guru-guru misalkan ya mau SMK juga misalkan mau alimin bahkan Mahat Ali. Tapi nggak tahu katanya Mahat Ali membuat studio sendiri kan gitu. Ya. Lumayan bagus juga kok. Nah, mungkin bisa direview nanti. Oh, kayak mungkin dananya lancar lah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dananya lancar ya. Alhamdulillah. Karena dananya kan lancar dari berbagai pihak kan. Kita kan nyari-nyari kan gitu. Jadi kalau mau memakai studio ini silakan. Anak-anak santri Transcend kemarin ada beberapa yang nanya seperti SMK gitu. SMK kemarin nanya studionya bisa dipakai teman-teman SMK buat record lagu. Oh silakan. Tapi ya masih seadanya dulu. Kita masih belum bisa membuat studio musik ya. Karena selain teman-teman di sini nggak ada yang expert di bidang musik. Oh, expert kameramen. Ya mungkin lah, banyak yang mau expert ya. Nanti silakan ada di sini. Silakan. Nanti continue improvement lah namanya studio. Itu nggak bisa langsung gitu kan. Kita nanti ketika ada dana lagi, kita kembangkan lagi, ada dana lagi, terus ya. Kita kembang lagi sampai nanti kita merasa bahwa oke. Gitu. Sudah berjaya. Jadi berjaya itu tidak akan pernah tercapai ya, karena kita tidak akan pernah puas dengan kebaikan. Terus melakukan kebaikan. Manusia itu emang nggak pernah puas sih. Nggak pernah puas, tapi kalau nggak pernah puasnya itu dalam kebaikan, nggak masalah. Jadi emang dibebaskan ya. Jadi monggo instansi di pesantren. Tapi kalau pinjem alat dan sebagainya, kita namanya biaya perawatan lah ya. Biaya perawatan ini. Itu pasti ya. Lo enggak biar tahu aja orang-orang. Biaya perawat ada. Kita pinjam SMK aja ada biaya perawatannya. Gitu alat-alatnya. Ya kalau studio kan tempatnya kan. Itu perlu juga. Oh itu nanti kita bicarakan saja ya. Kalau ditaruh di sini bingung nanti saya menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Kok saya pelit kan gitu. Iya. Oke. Kemarin itu udah dipakai anak Malimin juga kemarin. Di sini sebelum ini jadi ininya, ya. Anak Malimin sempat tag juga, tapi dibaca di situ. Ya nggak masalah, bagus. Kita senang aja dipakai, nggak masalah. Oke lah, tuh jadi pembukaan studio kita bersama Tebu Ireng mungkin ya. Kalau Unhas ya, kebetulan saya dosen. Halo Unhas. Halo. Sebaiknya kampus besar membuat studio. Iya. Tapi boleh aja kalau belum punya studio sementara mau ada di sini. Tapi kan Unhas punya studionya ini. Suara Tebu Ireng itu sebenarnya udah cukup banget buat mengembangkan podcast dan lain sebagainya yang digital. Mungkin ya kan? Itu yang difokuskan di situ. Oh iya mungkin. Ya. Kalau saya ngobrol sama Mbak Robi dari Suara Tebu Ireng juga sebenarnya banyak masalah juga kan ya di sana. Tapi kan dengan perjuangan mungkin Mbak Robi jadi akhirnya sekarang masih bisa berjalan.
Jadi Unhas ini. Mahatali aja punya, Unhas juga harusnya lebih berkembang lagi. Oke lah. Jadi itu teman-teman podcast kita kali ini yang bernama Tebuireng in Frame. Saya sebagai host baru mungkin banyak kesalahan banyak hal lah. Itu dari diskusi kita. Mungkin bisa disimpulkan sendiri penonton atau di kolom komentar juga bisa. Dan jangan lupa salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.